Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga LSD Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-7. Bilangan pasal yang ke-7 saya akan membacakan ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannyalah itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Kalau kita merenungkan, mengobservasi, kitab Bilangan ini ditulis oleh Musa dan ditujukan tentunya kepada bangsa Israel. Secara khusus Bilangan pasal 7 berisi tentang Musa sudah menyelesaikan pendirian kemah suci beserta perabotannya. Kemudian Musa mengurapi atau menguduskan semuanya itu. Juga para pemimpin, kepala-kepala suku memberikan persembahan yang murni bagi Tuhan. Firman Tuhan saya beri tema persembahan yang murni. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, setiap kali Tuhan menyelesaikan suatu pekerjaan besar di tengah umatnya, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, selalu ada momen untuk mempersembahkan kembali segala kemuliaan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menolong, Tuhan yang sudah menyertai, sehingga pembangunan tersebut bisa terselesaikan, pekerjaan besar itu bisa terselesaikan. Dalam Bilangan 7 ini bangsa Israel baru saja menyelesaikan pembangunan kemah suci, tempat di mana kehadiran Allah akan nyata di tengah-tengah umatnya. Namun yang menarik bukan hanya kemah itu sendiri, melainkan respon dari umat Tuhan. Khususnya kalau kita membaca dalam ayat yang kedua, para pemimpin suku yang datang membawa persembahan sukarela sebagai ungkapan syukur mereka, sebagai dedikasi mereka kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan persembahan yang murni, dipersembahkan dengan sukarela, dengan hati yang tulus, dengan kemurnian hati. Hal ini bukan tentang banyaknya pemberian yang mereka bawa kepada Tuhan, tetapi tentang hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam ayat 1, pekerjaan Tuhan harus diselesaikan dengan pengurapan dan penyucian. Musa telah menyelesaikan kemah suci, namun pekerjaan itu belum sempurna sampai Tuhan sendiri menguduskannya. Musa tidak hanya berhenti pada keberhasilan fisik, kemah suci berdiri, tetapi melangkah lebih jauh, mengurapi dan menyucikan kemah itu beserta perabotannya. Ini mengajarkan bahwa dalam pelayanan Tuhan kita tidak boleh berhenti pada hasil yang kelihatan, kepada hasil yang nampak, seperti pembangunan gedung yang megah,
program pelayanan yang besar, atau keberhasilan dalam bidang administrasi. Semua itu belum jika belum urapi dan disucikan oleh hadirat Tuhan. Tanpa pengurapan, pelayanan menjadi rutinitas. Tanpa penyucian, ibadah menjadi formalitas. Musa mengerti bahwa tidak mencari kemegahan buatan manusia, melainkan kekudusan yang memantulkan kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara, apakah setiap pelayanan yang kita lakukan, kita bawa kepada Tuhan itu untuk diurapi atau disucikan oleh Tuhan atau tidak? Kita bawa kepada Tuhan. Setiap pelayanan yang kita kerjakan, apakah kita bawa kepada Tuhan untuk Tuhan urapi, untuk Tuhan sucikan atau tidak? Apakah kita lebih sibuk menyelesaikan proyek pelayanan daripada memastikan Tuhan berkenan atasnya? Seharusnya kita memohon kepada Tuhan supaya apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Dalam ayat yang kedua, para pemimpin memberi persembahan sebagai wujud tanggung jawab rohani. Para pemimpin, para kepala suku mempersembahkan persembahan yang murni dengan sukarela, dari hati yang tulus, dari kemurnian hati, sebagai wujud tanggung jawab rohani. Setelah Musa menguduskan kemah suci, para pemimpin suku datang mempersembahkan persembahan mereka. Yang pertama, memberi bukan orang biasa. Kalau kita melihat, yang pertama memberi persembahan bukan orang biasa, tetapi para pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin harus menjadi teladan dalam memberi, bukan hanya dalam perkataan. Kepemimpinan yang sejati tidak diukur dari otoritas, melainkan dari kerendahan hati untuk mempersembahkan diri dan miliknya kepada Tuhan. Jadi kepemimpinan yang sejati tidak diukur dari otoritasnya, dari kekuasaannya, tetapi dari kerendahan hati untuk mempersembahkan diri dan mempersembahkan miliknya kepada Tuhan. Para pemimpin itu memberi bukan karena disuruh. Kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-7, para pemimpin, para kepala suku memberi bukan karena disuruh oleh Musa, bukan karena diperintah oleh Musa, tetapi karena mereka rindu mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Mereka sadar bahwa semua yang mereka miliki berasal dari Tuhan, maka layak dikembalikan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Apakah kita memberi karena dorongan kasih atau karena kewajiban? Para pemimpin, kepala-kepala suku memberi karena dorongan kasih. Apakah pelayanan kita masih memiliki roh persembahan yang murni? Apa yang kita kerjakan kita persembahkan kepada Tuhan? Atau hanya sebagai kewajiban, sebagai rutinitas saja? Yang selanjutnya, persembahan yang murni menyukakan hati Tuhan. Persembahan para pemimpin ini bukan hanya simbol materi, tetapi menjadi ungkapan syukur mereka kepada Tuhan, menjadi simbol dedikasi mereka kepada Tuhan.
Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya, Bilangan 7 ayat 3 sampai ayat 88, Alkitab mencatat dengan rinci setiap persembahan mereka. Tuhan menghargai setiap detail pemberian umatnya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak melihat besar dan kecilnya persembahan, tetapi Tuhan melihat ketulusan hati di balik orang tersebut mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak lupa akan pelayanan yang kita lakukan dalam kesetiaan, meskipun orang lain tidak melihatnya. Tuhan menghitung setiap air mata, setiap doa, dan setiap persembahan yang keluar dari hati yang mengasihinya. Yang selanjutnya, dari persembahan ke persekutuan. Dalam Bilangan 7, menandai dimulainya kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Setelah kemah selesai dan persembahan dipersembahkan, hadirat Tuhan turun dan Tuhan menyatakan dirinya dari atas tabut perjanjian. Di dalam Bilangan 7 ayat 89. Artinya, persembahan yang benar selalu membuka jalan bagi persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Ketika kita memberi dengan hati yang murni, kita sebenarnya sedang membangun jalan bagi Tuhan untuk lebih kuat dalam kehidupan kita. Aplikasi bagi kita dari Bilangan 7 ayat 1 dan 2, segala pekerjaan Tuhan harus diurapi dan disucikan agar menjadi kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, sebagai pemimpin rohani harus menjadi teladan dalam memberi dan mempersembahkan diri bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menghargai persembahan yang murni, persembahan yang tulus sekecil apapun itu. Yang keempat, persembahan yang benar membawa persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih dan kemurahan-Mu. Engkau sudah mempersembahkan diri-Mu, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami, umat-umat-Mu. Kami adalah milik-Mu, segala sesuatu yang ada dalam hidup kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Ajar kepada kami untuk memberikan persembahan yang murni untuk kemuliaan nama-Mu, karena segala sesuatunya dari Engkau, milik Engkau, dan untuk Engkau Tuhan. Hidup kami persembahkan menjadi korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Memberkati seluruh keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, tolong kami keluarga GPD El Shaddai Magelang mengasihi dan menuruti firman-Mu. Terima kasih karena Bapa dan Engkau mengasihi kami dan datang serta diam bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.